Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Tuhanina wa nasikum amwatina wa amwatikum umatil muslimin wa muslimat. Ya Allah wa inna wa ibadil sholihin innama kanu min masyaratil ardi ila maqami akibati wa wahliha khususan ibadah kita di ruang muslimin wa man amalu hadal masjid sabiqan muhadir wa la billah illa huwa al-musallin wa al-mu'takifin fihi wa al-mutabarri'ina alayhi wa al-qa'imina bihaqqi wa al-qawlan minhum wa yakuna jami'an yu'li lahum fil jannah wa yarfa'uhum dunya wal akhirah binati Allah subhanahu dunya wal akhirah wa yafa'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Quratul muhtaramin wal muhtaramat, Matur Kiai, para asatidz, ustadzat, Allah muliakan para bapak ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para rawuh, para jamaah, khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Lugu Pakis dan Gansal yang berbahagia dan yang saya hormati juga. Monggo sarang-sarang kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat hidayah. Alhamdulillah menika kula panjenengan sedaya saged kepanggen malih istiqomah menghadiri pengawasan fikih rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Lugu Pakis dan 5. Tentu harapan kita sedaya mugi-mugi ikhlasan panjenengan untuk menghadiri pengajian rutin pada malam hari ini bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat Allah, ridha Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mugi Allah terus maringi keberkahan hidup pada kula panjenengan, kemudahan kelancaran setiap urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat, dan kita berharap mugi-mugi kula panjenengan keluarga kita semua digolongkan sebagai manusia-manusia yang bahagia selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Para rawuh ingkang minulya monggo dilanjut malih. Kalau ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan syarat-syarat wajib Jumat. Syarat-syarat wajib untuk bisa menunaikan ibadah sholat Jumat. Antaranya Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, dan bukan musafir. Terus kalau ini sampun disampaikan
terus bahkan bisa mengesahkan di sholat Jumat, tidak lain adalah mustahil. Terus wonten yang wajib sah tapi dianggap bukan dalam perhitungan ya Jumatannya, jadi tidak bisa mengesahkan sholat Jumat. Siapa? Itu orang yang mungkin. Kemudian ada orang yang wajib sholat tapi nggak sah sholatnya dan tidak terhitung ya, tidak bisa mengesahkan Jumatan. Siapa? Hutan ya, dan sebagainya. Ini kalau ini saat ini monggo dilanjut malih syuruku sholatil Jumat, syarat-syarat sholat Jumat. Jadi kalau yang pertama kan di syarat-syarat wujud ya, syarat-syarat kewajiban ya bagi seseorang untuk bisa menunaikan ibadah sholat Jumat. Ada ini syarat-syarat Jumat itu bisa terlaksana. Sholat Jumat itu berbeda dengan sholat-sholat rawatib biasa. Oke. Jadi wonten syarat-syaratnya. Syuruku sholatil Jumat, syarat-syarat agar bisa terlaksana sholat Jumat. Sittatun, ada 6. Faidah tala, apabila cacat atau tidak terpenuhi syaratun, satu syarat saja minha ya, di antara 6 tadi, lam tasihha ala mu'tamad, maka tidak sah sholat Jumatnya itu adalah utama yang sesuai kesepakatannya para ulama. Yang pertama adalah antuqama fi khitatil balad, hendaknya sholat Jumat itu dilaksanakan di khitatil balad, batasan desa. Maksudnya antuqama fi makanin, Jumatan itu hendaknya dilaksanakan fi makanin, di satu tempat, la yajuzu fi qasr sholat lil musafir, yang tidak boleh seorang musafir itu mengqasar sholat. Seorang musafir mengqasar sholat. Jadi intinya syarat yang pertama ini, di sholat Jumat itu harus dilaksanakan di batasan desa, ya, satu tempat di mana ya, tidak boleh ya, seorang musafir itu mengqasar sholat. Jadi ketika dia sudah marhalah time, sudah di atas 2 marhalah, itu berarti kan statusnya musafir. Ya, maka ketika musafir dia boleh mengqasar sholat. Dia dianggap orang yang bepergian jauh. Nah, karena dia musafir, berarti kan kemarin sudah kita bahas ya, orang musafir itu tidak ada kewajiban untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Ya, tidak wajib. Yang wajib itu yang mustahil. Jadi gampangannya ya, dalam satu tempat ya, yang mustahil lah. Seseorang itu, seorang musafir tidak boleh mengqasar sholat. Oh, ini sing pertama. Sing nomor kali, antu sholat jamaah, hendaknya sholat Jumat itu ditunaikan jamaah dengan berjamaah. Wajibul jamaah, wajib menunaikan sholat Jumat itu dengan berjamaah. Fil rokaatil ula, pada rokaat yang pertama, ilal barok, sampai selesai, minas sajadatit tsaniyah, sampai selesai dari sujud yang kedua. Jadi nek panjenengan orang sholat Jumat itu harus berjamaah. Dianggap berjamaah itu mulai kapan? Ya mulai panjenengan itu mulai rokaat pertama sampai sujud yang kedua. Ya, sampai sujud yang kedua pada rokaat pertama. Nah, itu berarti panjenengan ya
dianggap berjamaah. Falau nawau, andaikan ada sebagian jamaah ini niat al-mufaraqah, pisah dari imam, ba'daha, sesudah satu rakaat tadi, kemudian wa'maluha, mereka yang mufaraqah tadi pisah dari imam menyempurnakan furodah dengan sendiri-sendiri ila nihayat sampai selesai sholatul Jumat, maka sah sholat Jumat. Kita Pak, oke, betul ya. Saya bermakmum sholat Jumat ini, ya, imamnya takbir, Allahu Akbar, takbir. Imamnya mas Fatihah, kalau mirengakan visual hasil pokoknya. Namun ternyata imamnya ini bacanya kurang fasih, banyak sifat-sifat huruf yang nggak pas. Lo akhirnya, wah ini terus mau bisa-bisa sholat Jumat saya batal. Tapi kalau saya niat mufaraqah dari awal, akhirnya bukan Jumatan. Gitu. Nah, maka bagaimana niat mufaraqahnya itu setelah imamnya melanjutkan rakaat kedua. Jadi setelah imamnya melanjutkan rakaat kedua, Allahu Akbar, panjenengan ketika nyemrapi, ketika mengetahui imamnya kalau badannya tidak bagus, kemudian niat mufaraqah, nah maka niat mufaraqah boleh pada rakaat kedua niat mufaraqah. Setelah itu, setelah panjenengan niat mufaraqah dari imam, maka panjenengan nanti menyempurnakan sendiri-sendiri, soalnya sudah niat pisah. Sholat diri sampai salam. Nah, orang yang seperti ini sholatnya tetap dianggap sah sholat Jumatnya. Kenapa sah? Katanya harus berjamaah. Dia sudah mendapatkan jamaah satu rakaat dari imam tadi, itu sudah cukup. Karena dia sudah mendapatkan rakaat pertama dari imam tadi sampai sujudnya kedua. Beda lagi dengan ketika seseorang itu datangnya terlambat. Contoh, imam sudah dapat satu rakaat, namun dia teko. Ini makmur terlebes sih. Ya wis ono khutbahnya dia tidak datang. Ambil sholat, imam dapat satu rakaat, dia datang. Nah, maka dia kan tidak mendapatkan satu rakaat imam tadi. Gitu. Dia datang rakaat yang kedua. Loh, orang seperti ini para bapak ibu, niatnya niat sholat Jumat, tetapi dia nanti setelah imam salam, dia menyelesaikan seperti sholat duhur. Jadi niat itu Jumat, setelah imam salam dia nambah yang pertama satu rakaat, yang berarti dia dapat 2 rakaat, terus nambah lagi rakaat ketiga, rakaat keempat, sholat duhur. Niatnya Jumat, tapi 4 rakaat. Kenapa kok seperti itu? Ya karena dia tidak menjumpai rakaat pertama dari imam, sehingga dia dianggap tidak berjamaah. Padahal syarat sahnya sholat Jumat itu harus berjamaah. Dianggap berjamaah kalau dia mendapati rakaat pertama dari imam sampai as-sajdah atanya.
tadi mendapati imam ketika i'tidal. Oke, mendapati imam ketika i'tidal, maka rakaat pertama sudah hilang. Karena kemarin yang sudah kita pelajari bersama-sama ini mentok niku rokok. Kalau imam masih rokok, panjenengan langsung takbir terus rokok. Nah niku mboten napa panjenengan masih mendapatkan rakaat yang itu. Tapi ketika imam ini sudah i'tidal, panjenengan baru datang, baru takbir. Nah ini mboten saged, Pak. Imam kalau sudah i'tidal ini berarti rakaat pertamanya sudah hilang. Ya sehingga kalau ada seseorang yang terlambat, nah model yang tadi mau, dia tetap niatin sholat Jumat tapi 4 rakaat. Berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama memang dia mulai awal ikut, gak telat. Nah cuman karena sesuatu nih wow, imamnya bocorannya kurang fasih, ada kesalahan-kesalahan sifat hurufnya, atas dia niat mufarokoh. Nah niat mufarokoh yang bisa dari imam kapan? Setelah rakaat pertama selesai. Di rakaat kedua baru dia niat. Nah. Sambung dalam itu memang saya pahami ini Jumatan ini nanti banyak sekali yang bisa dikatakan yang tidak sesuai dengan ilmunya. Ini banyak pelanggaran. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, antakunal jama'at arba'in. Nah, ini madzhab Syafi'i. Sholat Jumat itu bisa sah kalau 40 orang, ya, arba'in 40. Nah hikmahnya kenapa? Imam Syafi'i ya berpendapat seperti itu, ya, 40. Ini diantaranya adalah karena mengambil dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, itu dijadikan Nabi, dijadikan Rasul usia 40. Memang 40 itu ya Nabi Musa alaihissalam juga begitu berada di miqat ya, 40 hari. Kemudian bahkan datang lagi loh ya, kalau berkumpul 40 orang itu insya Allah wali di sisi ya, illa wa fi waliyyun billahi ta'ala, ada walinya, ada kekasih Allah ya. Dan masih banyak pendapat-pendapat yang lain. Nah jadi kalau madzhab Syafi'i sholat Jumat itu ya, bisa terlaksana arba'in 40 orang. Apanya 40 orang saja? Tidak, ahrorom yang merdeka. Nek budak itu bukan terhitung, nggak terhitung. Makanya kemarin disampaikan andaikan 40 mana orang budak 5 ya, berarti total nek 25 tok sing mustautin itu nek pada usah hitungin sholat Jumatnya tidak sah. Dukuron laki-laki, jadi 40 itu laki-laki. Andaikan namutan hanya 30 laki-lakinya, kemudian 10-nya perempuan, walaupun 40 tapi tidak sah. Kenapa? Karena perempuan bukan termasuk hitungan. Jadi ukuran balikin yang sudah balik, jadi 40 itu sa'imami harus balik, mustautinin harus mustautin ya. Kalau mungkin, bagaimana kalau mungkin? Kemarin sudah disampaikan nek sing idealnya Pak Bu, idealnya seperti ini, 40 merdeka laki-laki balik mustautin. Tetapi kalau ada ya sesuatu yang masyakoh, sesuatu yang repot, ya seperti kemarin disampaikan, sekarang di pabrik-pabrik, di instansi itu mengadakan Jumatan sendiri, di nama itu di kantor-kantor. Padahal
nek di total sak pabrik itu walaupun banyak itu yang mustautin yang tinggal di situ loh mekong piro lebih banyak yang mungkin atau bahkan musafir ya, padahal kalau madzhab Syafi'i 40 ini harus mustautin semua ya. Nah terus bagaimana kalau seperti itu ya, kalau kita ngambil yang darurat karena darurat ya sudah tidak apa-apa. Daruratnya bagaimana? Kesan ini Pak begini saya pabrik sama kekuatan sama yang umum Jumatan aku hati ketepaan waktu masih apa gak ngerlu pimpinannya ya, lebih-lebih masing-masing pegawai ada amanat ya, Joko ini lebih dari urusan ambil mesin agak repot untuk gurung daerahnya, jadi waktunya habis di luar satu. Terus yang kedua bisa-bisa mereka gak Jumatan malah ngopi gitu. Nah untuk mengantisipasi ini para bapak ibu ya sangat darurat ya. Yang darurat pimpinan ya wis lah memfasilitasi kayak no aula, kayak no musola, no masjid nah bisa usah repot-repot dan jopo wis Jumatan kini wae khotib mengundang teko jopo ya, insya Allah yang terdikasih dari amal-amal dengan semua seperti itu tidak apa-apa ya. Akhirnya darurat dan darurat itu insya Allah tubiul makhluk sesuatu yang darurat itu artinya bisa membolehkan yang dilarang. Misalnya dilarang ada yang boleh berdarurat ya, jadi tapi ketika apa panjenengan yang ideal itu lebih bagus karena datang beri ya, saya kira penduduk sini kan yang pernah mulai ono kalau mengadakan Jumatan gitu insya Allah yang ideal ya seperti ini ya, tapi di saat-saat darurat kenapa-napa oke. Nah ini fa'inna kosu andaikan kurang dari 40 ya, contoh ka'anin taqadu wudu ahadin qabla salami, seperti ada seseorang ya dari 40 itu ono sing batal situ qabla salami sebelum salam batalatil Jumat, maka sholat Jumatnya batal. Jadi ini dipres 40 orang ya, itu sampai ini supaya ono sing nyentuh situ ya sudah batal ya, ulangi dari awal lagi kemudian dites 40 ya. Nah makanya di sini Pak sampai Pak Bui nanti sampai ada teka-teki ya, teka-teki jadi lana syaksun ahdatha fil masjid, ada seseorang yang hadas di masjid fabatalat sholat fil bait, ini bisa membatalkan sholat orang yang sudah ada di rumah wonginang masjid ya, tapi dia bisa membatalkan orang yang sudah ada di rumah. Bagaimana gambarannya? Kita beri gambaran kita. An-yakuna adadul musallin arba'ina ma'al imam ya, jumlah orang yang sholat Jumatan itu 40 ma'al imam bersama imamnya ya, wis petang puluh fa yusallimu jami'an illa wahidah, 39 itu sudah salam semua ya. Jadi imam mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti 38 melok salam kabeh assalamualaikum warahmatullahi illa wahidan, ada satu yang enggak salam oh tersungguh yang benar fa istamiru fi tasyahudi, dia terus tasyahud mungkin di mojo lobo komplain gitu kalau fil Allah inna a'udzubika min adzabil jahannam adzabil qabr min adzabin nar wa Allah fil lima qaddamtu ma akhadtu mojo wapi nah terus ya, yang 38 yang sudah salam tadi boleh namanya dewi-dewi ujungnya bila buyuti, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Lah melarang cuma yang tadi yang
ya tapi tunggu qabla salam kemudian yang satu orang tadi sing tasyahud iki wau wudune batal. Nggih, wudunya batal. Bagaimana? Batal itu salat, maka batal salatnya plus batal turu bidzalika Jum'atun wa hum fi buyutin. Orang-orang yang sudah pulang tadi di rumah masing-masing melok batal. Ya, jadi ini nak masjid bisa batal orang-orang yang sudah pulang. Ya, ini gambarnya seperti ini. Ada di fikih, ini seperti ini. Ya, jadi 40 itu memang harus sampai salam, sampai salam wabih, ya, baru sah, tidak batal. Sambut. Terus yang keempat, antakuna qudwa fi waqti dzhur. Sholat Jumat itu harus semuanya pada waktu zuhur. Maksudnya al-khutbatani was sholat, dua khutbah dan sholatnya. Jadi ketika khutbah, katakan wonten bila lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت لفعل dan seterusnya. Imamnya naik atas mimbar. Lah itu ketika imam salam naik di atas mimbar itu harus sudah masuk waktu zuhur. Ya, harus masuk waktu zuhur. Jadi baik khutbahnya maupun sholatnya itu harus masuk waktu zuhur. Falau syara'a, andaikan si khotib tadi memulai fil hamdalah, ya khotib itu biasanya Pak itu nanti termasuk rukun. Ya, sebelum khutbah itu mesti mau alhamdulillah. Nah, mesti baca begitu. Alhamdulillahilladzi seterusnya. Nah, kalau khotib itu ketika membaca alhamdulillah qabla dhuhuril waqt, sebelum masuk waktu zuhur, lam tasihhal Jumat, maka sholat Jumatnya tidak sah. Jadi ketika imam khotib itu menyampaikan khutbahnya alhamdulillah, itu sudah harus masuk waktu. Makanya seperti kemarin yang saya sampaikan, kadang-kadang ada di masjid beberapa tempat yang itu Jumatan waktu di akhir didik 10 menit, 15 menit dari waktu zuhur. Ya, antisipasi biar memang betul-betul yakin kalau sudah masuk waktu zuhur. Kalau di masjid-masjid Muhammadiyah itu adanya kan satu kali, adanya satu. Adanya kapan? Adanya ketika khotib di atas mimbar. Dan tidak ada masyarakat, tidak ada. Biasanya imamnya diberitahu Ustaz sudah masuk waktu, sudah langsung naik atas mimbar, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sudah ada. Jadi adanya ya satu ketika imam sudah di atas mimbar. Makanya ya, jadi kalau langsung seperti ini ya harus betul-betul sudah masuk waktu zuhur. Ya, kalau yang adanya 2 kali, nah, itu adanya yang pertama biasanya saya rotor sepi. Ya sudah masuk sebetulnya, adzan pertama sudah masuk. Nah, adzan pertama sudah masuk, sholat sunat. Ya, kalau yang adanya sekali, itu sholat sunatnya kadang-kadang emosi nggak ngerti loh Pak. Itu kalau ada apa digital ini ya bunyi, oh berarti sudah masuk waktu tuh. Walaupun belum ada, dia langsung sholat sunat sebelum Jumatan. Begitu, langsung sholat ini. Kenapa? Karena adzan yang itu adzan sesudah imamnya di atas mimbar. Nah kalau yang adanya 2 kali, setelah adzan yang pertama masih ada kesempatan sholat sunat.
selesai biasanya kemampuan ini terus baru ma'asyiral muslimin. Berarti kalau adanya 2 kali itu insya Allah lebih masuk lagi waktu turunnya gitu. Jadi lebih adzan pertama saja sudah masuk waktu turun. Nah, jadi di antara syaratnya ya sholat Jumat itu semuanya harus tertunaikan di waktu zuhur. Nah, oleh khutbah katakan, oh ini biasanya khutbah doi, ya, katakan sekarang jam 11.20 waktu zuhurnya. Waktu doa, saya ini jam 11.10 sudah dia naik di atas mimbar khutbah. Padahal belum masuk, nah itu tidak sah. Tidak sah. Terus yang kelima, ala tasbiqah wala tuqarina jum'atan fi dzalikal balad. Ya. Tidak didahului ya atau bersamaan sholat Jumat itu fi dzalikal balad pada satu desa ini. Nah, ini yang banyak ini yang banyak pelanggaran. Jadi nek teng mriki para orang satu desa itu sebetulnya harus hanya ada satu Jumatan saja. Ini madzhab Syafi'i ya. Jadi satu desa sapedukuan lah itu hanya ada satu Jumatan, kecuali nek darurat itu yang mungkin katakan masjidnya gak muat ya, masjidnya gak muat akhirnya buat masjid lagi lah nek teng mriki kamu tuh lho kadang-kadang ini Jumatan nang kono Jumatan nggih nek di Duku Pakis ini mulai jam berapa? 1 sampai jam 7 jam 6 berarti itu wonten pinten masjid kadang semuanya mengadakan Jumatan itu. Ini madzhab Syafi'i Indonesia lagi. Ini buatan salah sih. Tapi ya repot juga, makanya buatan terberiki. Kalau ada masyarakat, ada darurat, maka diperbolehkan. Tapi nek gak darurat, itu asli ini buatan aja. Sampai terberiki loh, ngapa tuh loh Jadi kalau ada satu tempat ya yang jaraknya tidak terlalu jauh ya, satu desa lah, ada 2 dan 3 Jumatan, fal Jum'atu batilun, maka sholat Jumat itu bisa batal. Nah, di dalam kitab-kitab yang lain ya, ada yang mengatakan sing sah itu sing pertama, sing ada Jumatan pertama. Adapun yang kedua tiga, akhirnya kan mulai rebutan, wis besar, bisiwa itu. Jadi idealnya seperti itu. Tapi temuriti, makai wonten. Jadi hukum berbilangnya sholat Jumat, itu nanti boleh ketika ada tiga darurat. Yang pertama contohnya idza asyra ijtima'uhum, apabila ya penduduk setempat ini untuk bisa berkumpul itu asyra berat, repot, sulit fi maudhi'in wahid, pada satu tempat bimasyaqatin 'azimah, karena ada masyaqqah ya, ada sesuatu yang sulit, yang 'azimah, yang besar. Jadi sorong, nek kumpul di satu tempat ini sorong. Nah, kalau seperti itu, ya boleh. Ya itu masuk darurat. Nek kumpul di sini di satu tempat, itu mereka kesulitan. Kalau seperti itu, maka diperbolehkan sholat Jumatnya itu berbilang. Sing ngadakno, sing ngadakno. Terus wa inna khaufil fitnah,
baina fi'atain, ketika ada kekhawatiran fitnah baina fi'atain, di antara dua golongan. Ini dua golongan ini ya saling konflik, dua kubu lah katakan. Nek sembahyang dari siji, kita khawatirkan akan ada gesekan-gesekan. Lah, kalau dorong seperti itu, ya, untuk menghindari gesekan-gesekan, ya sudah, gawe maksud nek. Kalau seperti itu boleh dan dianggap sah, karena termasuk dorong. Cuman sandingin menjawab, ya, kadang-kadang ngapunten ada beberapa tampil itu yang bisa cocok tampil ini, akhirnya akan tampil nopo bisa pusing tampil A tapi masih B, tampil B melanjutkan masjid yang ini sering terjadi. Gini apa benar? Sering terjadi. Nah, ya makanya khawatirnya begini Pak, khawatirnya ini, ampun ini. Dulu zaman Nabi itu ada masjid dinamakan Masjid Diror. Masjid Diror itu adalah masjid yang tujuan dibangunnya itu bukan untuk usisa ala taqwa. Jadi dibangun masjid itu bukan berdasarkan ketakwaan kepada Allah, bukan. Jadi berdasarkan ingin ada persaingan ya, supaya jamaah yang sana pindah nanti, dan banyak niatan-niatan yang lain. Hasil pokoknya niatnya itu bukan niat untuk taqarruban ila Allah. Nah itu oleh Nabi langsung para sahabat itu perintahkan untuk ngerubuhno masjid Diror itu. Itu zaman Nabi, ya, merobohkan masjid Diror karena niatnya bukan untuk ketakwaan. Jadi pada dasarnya masjid itu ya ketika dibangun harus dilandasi dengan niat ussisa ala taqwa, ya, dibangun atas dasar ketakwaan. Wis kakone opo. Terus ada lagi wa idza ba'udat atraful balad, apabila jauh ya sampai nang pinggir perkotaan, pinggir pedesaan, bihaitsu la yusma'u nidah, sehingga tidak terdengar suara adzan. Waktu kalau jauh, nah, orang-orang ini kan nanti kesulitan. Adzan juga bunyi. Nah, kalau situasi seperti itu, maka diperbolehkan ya kampung setempat mendirikan masjid. Nah, ini termasuk darurat. Jadi yang pertama ketika masyarakat setempat itu kumpul wakil dari siji bisa tempat, boleh termasuk masyarakat. Yang kedua ada fitnah, ya ada dua golongan yang lagi konflik. Nek kumpul dari sisi dikhawatirkan banyak terjadi hal yang tidak diinginkan, ya. Itu bukan nopo-nopo. Terus yang ketiga karena ada satu masjid yang jauh tempatnya, sekira adzan sampai gak bunyi, itu boleh. Saya kira sini di ini masjid Islami Center itu termasuk jauh, sehingga diperbolehkan untuk membuat masjid. Jadi syaratnya benar nggak salah 6 ya. Nah yang keenam yataqaddama khutbatan. Sholat Jumat itu harus didahului 2 khutbah shahihatan yang sah, ya, mutawaffiratun fihi masyurut wal arkan, ya, yang sah, yang terpenuhi, ya, di dalam khutbah tadi untuk syarat-syaratnya, untuk rukun-rukunnya. Insyaallah nanti akan kita kasih rukun-rukun khutbah, syarat-syarat khutbah itu yang. Nah, jadi sholat Jumat itu harus didahului
tadi masalah untuk mengadakan Jumatan Lalu itu kan memang sering terjadi ya di wilayah-wilayah itu. Tapi tadi itu kan mengatakan dasarnya harus takwa. Tapi saya pernah sharing itu ada satu masjid itu dasarnya bukan takwa, tapi fastabiqul khairat. Padahal dekat jaraknya, niatnya fastabiqul khairat. Terus Jika ada konflik, tapi yang akhirnya yang menang ya itu tadi sudah dibilang ya tidak boleh, tapi yang menang itu ada kekuatan tersendiri banyak yang mendukung. Niatnya fastabiqul khairat, bukan karena takwa. Nanti jangan kalahkan. Jadi itu, jadi fastabiqul khairat itu apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan kalau tidak didasari dengan ketakwaan, kalau tidak didasari dengan ketakwaan, ya anggota saya ada kalanya amal itu baik, ya. Tetapi kalau tidak didasari dengan ketakwaan kepada Allah, ya hanya baik menurut manusia saja. Tapi menurut Gusti Allah, anggota saya contoh mau. Nek atas dasar takwa itu berarti niatnya harus ikhlas. Gitu teman-teman. Atas dasar takwa niatnya harus lillahi ta'ala. Nah, ketika ada seseorang melakukan kebaikan, sedekah contoh. Nah, sedekah itu wapi namanya. Wapi. Gaya masih wapi. Tapi ketika tidak ada keikhlasan dalam dirinya, tidak ada ketakwaan, lu api ini sing rokok menungso. Api. Tapi kalau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nah karena tidak ada dasar ketakwaan itu baru. Nah sekarang menurut saya panjenengan beribadah itu kepada siapa? Ayo, kalau panjenengan beribadah itu kepada siapa? Ya kepada Allah. Gini Bapak? Oke. Jadi ibadah-ibadah yang kita persembahkan ini adalah untuk Allah semua, bukan untuk yang lain. Jadi makanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu saya. Nah, manggung saya masih yang didasari dengan takwaan itu, sehingga bisa menghasilkan. Boleh sapi, luar biasa Pak. Sing biasa digawe wong pitu. Terus dia sendirian sapi ijen. Luar biasa. Tapi gini wow, nek cara Quran lantanan ruhum wala dima'u. Jadi darah dan dagingnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali dengan ketakwaan itu. Tapi nek masyarakat umum delok wong beli kowe juga daging wah insyaallah begitu. Gitu lah Pak. Nah, tapi sekali lagi dalam beribadah, makanya kadang-kadang kamu sering terjadi gesekan-gesekan sampai akhirnya sepuluh kabel ngalahin sepuluh kabel masih PSBB jamaah semua cuma kabel apa sekiranya ya itulah akhirnya ya kembalilah niat awal itu aja. Kita itu niat awal itu niat pokok aja. Atau kalau memang mentok loh ya, podo-podo masjid, tapi ketika Jumatan nggak usah digawe masjid. Nah, jadi ketika Jumatan di satu tempat saja. Nah, ini sholat lainnya apa? Betul-betul. Artinya bisa tinggal temuin. Untuk Jumatan itu di satu tempat. Kecuali di satu tempat ini sudah jamaah membludak tak cukup ya udah kalau masalah yang kamu tahu sering
dekat. Nah, nek coro ini kok ya. Jadi nek ilmu fikihnya seperti ini. Jadi banyak pelanggaran. Jadi intinya para bapak ibu, ya, idealnya ini gimana? Ideal. Tapi nek waktu darurat ya nggak apa-apa. Kata sini wow, idealnya 40 harus mustahil kabeh. Tapi nek kondisi darurat, ya loh, ya sudah. Sembahyang Jumatan nang sekolahan, ayo panjenengan tinggal. Sekarang kan sudah wis hampir ya di sekolah-sekolahan mengadakan sholat Jumatan. Gitu loh, Bang. Ada larangan. Ya kalau apa? Biasanya kan sing nang kono yang mustahil itu ada berapa? Yang paling banyak dari luar. Terus yang apa? Gini wow, ini arah nenek. Gak ada Jumatan sholat nang ya masjid-masjid itu ya, waduh, iso gak sembahyang Pak, ngopi barang gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu bagaimana? Ya sudah, tidak apa-apa. Darurat itu Pak. Ambil darurat. Jadi akhafu darurat, mengambil yang terkecil dari yang bahaya. Jadi ini gak Jumatan, nang gini bahaya, tak pakai bahaya. Tapi dengan ada Jumatan bahaya ini, ya kita ambil yang sedikit. Bisa. Sampai di kemauan. Insya Allah. Rebo malam Kamis jenjang itu kan Rebo kelima, Rebo kelima. Jadi insya Allah diliburkan. Insya Allah kembali balik bulan Desember Rebo pertama. Insya Allah kita akan mengkaji arkan khutbatul Jumat wa syurutuhuma, ya, rukun-rukun dua khutbah Jumat dan syarat-syarat. Sampun ini mawon yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka